Jadi hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1, pembelajaran 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tentang pokok pembahasan pelestarian sumber daya alam tanaman padi. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Nah, mari kita mengenal lebih lanjut tentang tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Jadi pertumbuhan padi itu dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi secara bersamaan. Yang kedua, benih yang sudah berkecambah ditanam di lahan sementara. Bibit padi yang sudah siap kemudian dipindah tanamkan di lahan sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Nah, gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Jadi tahap pertumbuhan padi itu berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, bahkan hitam yang disebut dengan beras. Dengan kita menanam padi, kita juga mempertahankan padi agar bisa dinikmati. Nah, bagaimana cara kita merawat dan mempertahankan padi? Cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan padi yaitu yang pertama menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan sampai kita membuang sampah karena dapat menyebabkan banjir. Yang keempat yaitu menjaga saluran pengairan agar air tetap mengalir. Yang kelima yaitu jangan berlebihan menggunakan beras karena jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Selanjutnya, silahkan kalian berdiskusi dengan orang tua tentang bagaimana cara agar tumbuhan di sekitar dapat dinikmati terus keberadaannya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.